Kenapa? Kenapa harus putus? Kita sudah capek-capek. Kita sudah capek dari awal tuh bangun ini hubungan. Harus menyesuaikan diri satu sama lain. Lalu kenapa harus putus? Bayangkan sekarang ini kita rasa baik-baik saja begitu. Saya capek harus mulai dari awal lagi. Saya capek. Saya bilang saya capek. Saya mau mulai dari awal lagi. Mungkin bunuh diri lebih baik. Halo say. Iya, salam ayah. Ada buat? Sonde, saya buat apa-apa. Ini apa ya? Saya mau ngomong serius nih. Mau ngomong apa? Bisa kok? Oh, iya. Ngomong sekarang boleh. Begini. Saya rasa kita hubungan sampai sini, Swek. Lu gila kah? Maksudnya kenapa? Saya sayang, cuman saya rasa Tuhan sudah kata tidak di itu kita dua jadi teman kenapa apa toh saya harap saya mengerti ya. Feby. Halo. Kakak Feby, Ada di kamar. ada buat apa dalam kamar? Sebentar ada terkurung dari tadi ya. Saya pengen makan justru keluar. Ini sampai ada sakit. Sebentar. Coba kita lihat. Yes. Feby. Hai, ada buat apa Feby? Lu kenapa ini Feby? Lepas. Lu kenapa ini? Ini anak sampai apa ini anak ini? Oh, ternyata dia ada putus cinta. Hanya masalah cinta itu bisa buat membunuh diri begini. Aduh, iman gimana? Selama ini aktif di gereja, kerja bakti di gereja berjalan, ibadat berjalan. Soalnya boleh daging lemah dengan iman. Aduh. Ingat Feby, Tuhan Yesus lebih sayang kita. Sadar sudah Feby, soalnya boleh buat hal seperti ini. Mengerti tidak Feby? Shalom, salam jumpa kembali kaum muda Kristen dimanapun saudara-saudari berada. Kembali bertemu dengan saya dalam program Sapa Kaum Muda Klasis Timur Tengah Utara. Sore ini kita akan ada dalam perenungan bersama dalam sebuah tema Mencintaimu Selalu Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Tolonglah kami dan biarlah firman-Mu menjadi berkat senantiasa bagi kami. Amin. Saudara-saudariku pemuda-pemudi Kristen sekalian, apa yang bisa membuat seseorang bisa melakukan sesuatu hal yang besar? Dia rela melakukan sesuatu, bahkan rela untuk mengorbankan sesuatu di hidupnya. Rela untuk melakukan hal-hal yang bagi banyak orang adalah hal yang mungkin gila menurut pandangan orang muda. Kalau kita merenungkan itu, maka kita bisa menemukan jawabannya. Hanya karena cinta. Cinta bisa membuat orang-orang muda yang mulai untuk membangun sebuah hubungan cinta, kebersamaan dalam cinta, bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengorbankan apa saja, waktunya atau miliknya. Dia bisa melakukan hal-hal bodoh untuk sebuah yang dinamakan cinta. Nah, saudara-saudari, sobat-sobat sekalian, persoalan kita
ada pada kadar cinta. Persoalan semua orang selalu saja bertanya, seorang pemuda, seorang pemudi bertanya, apakah kadar cinta yang dimiliki oleh pasangannya atau kekasihnya adalah kadar yang murni, kadar yang tertinggi, ataukah hanya sebuah cinta dengan kadar yang rendah dan murahan? Mari kita belajar sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai orang-orang muda yang memandang kepada Tuhannya, Yesus Kristus. Kita belajar dari cinta seorang Yesus Kristus. Saya baca satu bagian firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 13. Bunyinya begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Itu kata Yesus, dan dia menunjukkan bagaimana dia mencintai kita manusia. Itu kasih yang sempurna, kasih yang tidak memandang pada dirinya, tetapi dia memandang kepada kebahagiaan orang-orang yang dikasihinya, pihak yang dicintainya. Itu cinta Kristus, kadar tertinggi, paling sempurna dari sebuah cinta. Kasih yang paling sempurna adalah kasih Kristus. Semua orang mendambakan kasih itu. Saudara mungkin mendambakan cinta seperti itu dari pasangan saudara. Tetapi pasangan saudara juga mendambakan cinta yang sama dari saudara kepada dirinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kadar cinta seperti itu? Saudara-saudariku, ingatlah bahwa tandon, saya mengibaratkan tandon air, dia bisa mengalir dari tandon itu ketika keran itu dibuka. Ketika keran itu dibuka, air akan mengalir kemana dia dialirkan. Sumber cinta, sumber kasih itu jelas, bahwa sumber itu ada pada Yesus Kristus sendiri. Dia adalah sumber cinta. Dia adalah sumber kita belajar tentang mencintai dan mengasihi. Karena itu belajarlah dari cintanya. Ujilah cintamu. Paling pertama, kita menguji cinta kita kepada Yesus yang telah mencintai kita dengan begitu luar biasa. Dia rela memberikan nyawanya, dia dicambuk, dia disiksa, dan sebagainya. Bahkan ketika dia sudah terangkat ke sorga, dia masih memberikan dirinya dalam wujud roh untuk mendiami kita sebagai tanda cinta. Maka mari kita juga belajar untuk memberi cinta yang sama. Kita membandingkan bagaimana kita lebih mencintai seorang manusia dibandingkan cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa duduk berlama-lama dengan kekasih kita yang entah bagaimana kadar cintanya, kadar cinta yang tinggi atau murahan. Kita bisa duduk dengan dia berjam-jam. Kita bisa chatting dengan dia berjam-jam. Tetapi bagaimana waktu beribadah kita, waktu berdoa kita? Kita tidak tahan untuk duduk berlama-lama dengan firman Tuhan. Kita tidak tahan untuk duduk berlama-lama dalam jam-jam doa kita, dalam ibadah-ibadah kita. Dan kemudian, bisakah kita menyebut diri kita mencintai Kristus? Ini adalah sebuah permulaan belajar cinta. Ketika kita bisa menjawab suara cinta Kristus, ketika kita belajar untuk menjadi orang-orang muda yang mencintai Kristus, maka kita juga akan tahu bagaimana kita mencintai orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana seorang pemuda bisa mencintai kekasihnya, seorang pemudi Kristen. Bagaimana seorang pemudi Kristen belajar menjadi kekasih yang baik bagi seorang pemuda Kristen. Itu bisa kita dapatkan ketika kita belajar untuk mencintai Kristus sebagaimana sumber cinta itu memberi pengajaran dan teladan tentang cinta. Sahabat-sahabat muda, cinta bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan. Cinta harus diwujudkan dalam segala sikap hidup, cara pandang, dan juga cara kita bergaul, cara kita mencintai dengan orang-orang di sekeliling kita, termasuk dengan kekasihmu. Cintai dia dengan melihat kebahagiaannya, dengan membawa kebahagiaannya. Jangan pernah mencintai dengan nafsu. Jangan pernah mencintai untuk mendapatkan sesuatu. Karena cinta hanya memberi, dia tidak menuntut apa-apa. Tuhan memberkati saudara-saudari dengan perenungan saat ini. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati.